Wah. Halo semua, balik lagi sama gue Rafito Humam, dan hari ini gue sedang tidak ada di Gelora Bung Karno. Biasanya kan gue nge-review di Gelora Bung Karno nih, gue lagi ada di Grand Kota Bintang. Dan hari ini gue akan mereview mobil lagi, tapi kali ini bukan mobil Jepang, bukan mobil yang lucu-lucu, bukan JDM. Tapi di depan gue adalah mobil Eropa, tapi bukan mobil Eropa sembarangan. Karena di Indonesia mungkin hanya ada sekitar 5-7-8 unit. Kita lihat, ini adalah Audi S3 Quattro. Namanya adalah Angry Bird. Jadi di belakang gue adalah Audi S3 tahun 2015. Jadi kalau kalian tahu ada namanya Audi A3, dia itu sebagai hatchback. Lawannya sebenarnya kayak semacam A-Class gitu. Nah ini adalah versi performa tingginya alias Audi S3. Dan ini mobil tahun 2015, tapi ini bukan Audi S3 biasa karena dalemannya itu sudah di-upgrade dari mesinnya. Nanti kita akan lihat, tapi kita akan bahas di eksteriornya dulu. Ini pertama dari eksterior, kalau kita lihat ini berwarna merah ya. Gue juga kurang hafal sebenarnya warna merahnya ini warna namanya apa ya. Ini sebenarnya yang mendasari ownernya untuk ngasih nama Angry Bird. Kita lihat dari eksteriornya. Kalau kita lihat tatarannya ya, ada Audi A3 dari hatchback, ada Audi A3 sedan, terus ini ada Audi S ya. Dimana Audi S itu adalah versi performa kencangnya, dan di atas Audi S ada Audi RS gitu. Nah ini Audi S-nya, dimana Audi S itu biasanya pakai mesin 2000 cc, 4 silinder turbocharger, dan semua Audi S itu punya penggerak 4 roda alias Quattro. Mungkin mohon maaf nih kalau misalkan ada suara-suara bangunan. Kita lihat dulu bagian depannya. Di sini ada lampunya ya, khas banget sama Audi. Ada proyektornya. Ini kalau nggak salah udah dimodifikasi sama yang punya. Dia ada sedikit line ini ya, seperti DRL yang dia tuh bisa ganti-ganti warna. Nanti kita akan coba nyalain juga. Tapi bagian depannya itu khas Audi banget ya. Tapi ini Audi S3. Jadi spesial banget ya. Di Indo cuma mungkin sekitar 7 unit ya. Oke, sekarang mari kita lihat kaki-kakinya. Ini pakai SSR ya. Jadi dengan lebar 8,5, terus kemudian dia pakai ban Campero SX2 245/40 ring 18 di bagian depan. Kalau kita lihat di belakang, ini adalah sama velgnya, lebarnya 8,5 juga. Bedanya bannya pakai Advan Neova AD08R 245/40 ring 18. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dalamnya. Ini adalah kuncinya. Mari kita buka ya. Ini mirip banget sama kunci-kunci VW. Mari kita masuk ke dalam seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan masuk ke interiornya Audi S3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kalian lihat pertama kali interiornya ini tuh simple banget. Dia berbeda sama kita masuk ke BMW, beda sama kita masuk ke Mercedes. Ini terasa lebih simple. Jadi kecil aja seperti ini, dan di bagian sini nih pastinya ada bahannya soft touch ya. Di sini ada speaker, dan di sini ada steering wheel dengan tulisan S3 di bagian bawah. Dan kalau kalian penasaran ini apa? Ini sebenarnya adalah infotainment screen yang dia itu masih belum muncul. Nah, sebelum itu kita nyalain dulu. Di sini ada column shifternya, ada PRNDS. Di sini ada pengaturan volume untuk navigasi dari infotainment system, dan di sini ada start stop engine button. Kita akan nyalain mesin 2000 cc turbocharge yang standarnya sekitar 300 horsepower, tapi yang ini nggak standar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Luar biasa. Audi MMI Navigation Plus. Di sini tulisannya A3 ya, padahal ini sebenarnya Audi S3. Lihat. Jadi speedometernya tuh menarik banget. Di tengahnya ada MID, terus di sini ada speedometer, dan speedometernya itu hingga 300 km per jam. Di sini ada RPM-nya, di sini ada jarum boost-nya. Jadi kalau mobil-mobil performa tinggi itu ya, itu banyak banget informasi-informasi yang dibutuhkan. Misalkan kayak boost, terus ada oil temp, itu bener-bener lengkap banget. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah infotainment screen-nya, infotainment system-nya, dan itu bisa diturunin dari bagian sini nih. Widih, cakep banget. Kita naikin lagi. Canggih sekali ya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini ada parking brake, di sini ada menu, ini navigasi ya. Tuh dia pakai Audi MMI. Dia cukup intuitif, tapi memang tidak yang se-update misalkan kalau kita katakan dari iDrive yang terbaru misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat interiornya, ini tuh sangat-sangat sporty banget ya. Sini ada tulisan S3, dan di joknya ini bahannya fabric campur
kulit. Oke, kita matiin dulu aja ya mobilnya. Jadi sebenarnya Audi S3 ini itu tuh kan kelasnya sama Mercedes A-Class ya. Jadi memang dari segi interior dia itu nggak terlalu besar. Nah, kalau ini pun kerasa karena mobilnya pun juga kecil ya, tapi dia memiliki ataupun juga hitam. Nah, sekarang kita akan coba lihat di bagian belakangnya. Sekarang kita akan buka bagian row keduanya. Nah, wah kecil ya emang ya. Sama seri 3 mungkin gede ya, gede seri 3 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah bagian belakangnya dari Audi S3. Mungkin kalau kita lihat, dia itu sebenarnya nggak terlalu gede. Dan posisinya ini adalah posisi di depan pengemudinya. Jadi agak mundur. Kalau dimajuin, mungkin kakinya masih bisa masuk seperti ini ya. Tapi memang dia ukurannya kecil ya. Kayak kita masuk bodi A-Class ya. Kalau misalkan kita tutup seperti ini. Tuh. Tapi walaupun kecil, tapi sebenarnya terasa roomy banget. Walaupun ini sebenarnya sedan. Misalnya kalau kita bandingin sama mobil-mobil yang kayak 2 plus tuh, seperti CLA, CLS, mereka lebih parah lagi bagian kepalanya. Tapi mobil ini, surprising nih, masih sangat baik. Mari kita lihat ke bagian belakang. Oke, kita akan buka bagian bagasinya ya. Seperti ini. Di sini kalian lihat sudah ada tangki water methanol injection. Terus kalau sebenarnya dilihat itu tuh nggak terlalu gede ya storage-nya ini. Dia kalau kita bandingin sama sedan-sedan ya nggak segede misalkan Mercedes C-Class atau BMW seri 3. Nggak elektrik kan ya? Tarik aja ya. Tapi pegasnya enak banget loh. Gitu ya. Oke, kita buka dulu kap mesinnya. Ya. Ini bantuin sama Farel nih kita nih. Nah, oke, ini adalah bagian mesin dari Audi S3 ini. Dan dia itu basicnya adalah mesin Audi EA888 Gen 3. Dan kalau misalkan kita lihat drivetrainnya yang dimana itu Quattro, mesin ini itu hampir sama dengan mesin Golf R. Jadi 2000 cc, turbocharged, dan standarnya menghasilkan sekitar 300 horsepower. Tapi yang ini udah nggak standar. Mesin ini khusus di mobil merah si Angry Bird ini udah di-upgrade dengan stage 4. Jadi dia itu secara internal udah diganti, forge, turbo juga harusnya diganti, tapi nanti kita tanya ya ownernya ya. Charge pipe, intercooler juga diganti, injektor diganti, dan harusnya sih walaupun mobil ini belum dyno, tapi kita bisa estimasi mungkin sekitar 500 HP-an ya. Oke, ini kesian banget nih Farel nih, tutup aja. Tapi enteng sih kap mesinnya. Enteng ya? Ke bawah angin malah men. Oke, tutup aja. Oke, jadi sekarang gue sudah ada sama ownernya. Ini Mas Abim. Salam. Jadi Mas Abim ini adalah owner dari Audi S3 ini. Mas, coba ceritain gimana perjalanan lu dapat mobil ini, Mas. Cara singkat aja lah. Ya waktu itu sempet pengen ya, karena ngelihat teman-teman tuh pada main Audi kan. Awalnya kan lu Scirocco ya kan, Scirocco, terus belum ada duitnya lah gitu kan. Akhirnya pada main Audi tuh yang Quattro lebih enak, spin gitu kan. Ya alhamdulillah pas lagi pengen ada jual ini di marketplace waktu itu. Ya udah, saya datengin showroom dulu ya kan, sholawatin biasa. Alhamdulillah 2-3 bulan setelah salawat tuh kebeli lah. Kebeli. Ada duitnya gitu, kumpul lah gitu. Ceritanya Scirocco nggak ada duitnya, tapi ini ada duitnya. Ya alhamdulillah pas rezeki di sini. Gitu. Rezekinya di sini berarti mobilnya. Wah, gila berarti lu beruntung banget ya, Om ya. Ini kalau nggak salah berapa unit di Indonesia? Nggak salah 5-7 itu dulu. 5-7 ya? Malah ada 2 unit iya. Ya, kalau yang tingginya lagi RS3. Oh iya, RS3. Itu ada di Indo? RS3 ada, tapi yang nggak yang ini, yang baru ada yang punya. Oh, yang baru ada? Baru ada yang punya. Lewat ATPM? Kayaknya sih. Enggak ya? Enggak deh. Enggak ada, tapi enggak. Karena ATPM-nya agak-agak nih, Indomobil. Iya. VW, Audi, sama agak-agak nih Indomobil nih. Masukin setengah-setengah. Takut nggak laku soalnya. Iya, kan takut nggak laku. Mas, lu kalau ke pameran ya, lu ke bagian Indomobil tuh mereka kesian banget sebenarnya. Dikit sebenarnya. Iya, dan mereka tuh stoknya banyak yang nggak kejual. Karena mereka taruh harga tuh tinggi, tapi speknya tuh down spec lah. Iya. Kayak Tiguan aja kan nggak ada sunroofnya, kayak gitu. Sayang. Paling yang dilakuin sama mobil ini tuh modif-modif simpel aja ya Mas Abim ya? Oh iya, paling eksterior cuma velg doang sih. Velg doang? Sama delete chrome udah. Iya, tapi kan mobilnya karena udah S3, jadi dia body kit itu udah dapat semua ya? Iya, bedanya memang sama yang A3 itu dari bumper sama fender sama ini beda. Dia lebih lebar kalau yang lebar ya? S3, iya. Oh. Kalau yang A3 dia agak lebih chill. Itu eksterior. Kalau yang sebenarnya nggak simple, itu di bagian dalamnya, di bagian mesinnya. Jadi mesinnya katanya udah stage 4 nih ya, kira-kira. Kurang lebih sih ya, mungkin emang belum final banget lah ya. Ya kita belajar ngebangun dikit-dikit. Diganti itu dari segi internal itu pistonnya, stang piston,
dan sektor pendukung lainnya lah untuk memperkuat bus gede. Mungkin dari turbo diganti pakai merek yang sekarang dipakai ini mereknya APR. Oh, sekarang mereknya APR, bukan turbo standar ya? Bukan, turbo standar diganti. Isunya S3 ini turbo standarnya kurang kuat. Kita tune itu pasti putus kalau busnya mungkin agak lebih gede gitu ya. Makanya dengan penggantian turbo, bus yang lebih tinggi, makanya ntar lagi kita ganti. Tadinya sebenarnya mobil ini pengennya ya standar-standar aja buat kolektor, cuma karena ada temen-temen ya kan. Iya. Coba dikit-dikit deh gitu kan. Paling sama penambahan intercooler front mount sama piping semua udah, itu sama full exhaust sama fueling sistemnya diganti. Jadi sebenarnya mobil ini fokusnya lebih ke mesinnya ya? Lebih ke mesinnya. Udah gokil banget, ini udah quattro, mesinnya segila ini. Pernah tes draggy gitu-gitu nggak? Belum pernah ya? Ini launch control ada kan berarti? Ada. Wah, pasti kepala 3 nggak sih? 0-100 ya kali ya? Mungkin kali. Kepala 3 bisa 3,7 gitu ya? Mungkin. Kenceng banget tuh ini mobil. Gila. Kalian kalau lihat-lihat mesin-mesin VW Audi Group EA888 atau EA113 itu aja udah kencengnya luar biasa, dan itu FWD. Mobil ini bedanya adalah AWD, jadi pasti akan lebih gokil lagi. Enaknya di startnya sih. Enaknya di startnya ya, benar-benar. Nggak ada speed. Dan kita lebih ngerasa lebih safe gitu ya Mas. Soalnya gue tuh pernah bawa GTI Stage 2 itu kan FWD, kita harus megang setir tuh. Kalau nggak dia ngebawa. Kalau ini gimana kalau AWD? Enggak, biasa aja. Biasa aja ya? Kalau yang udah bener-bener full spec banget, dia kadang miring juga. Oh, miring juga ya? Iya, lari gitu. Part-partnya lari semua bannya. Part-partnya lari? Iya. Gokil banget. Ada punya temen tuh, TTS ya, warna hitam, kenceng banget sih. Gua kan biasanya nge-shoot tuh mobil-mobil JDM, tapi JDM-nya tuh bukan fokus di kenceng-kencengan. Jadi misalkan kayak mau mobil langka, itu gue shoot kan. Mereka tuh banyak yang bisa dibuka-buka nih, kayak set. Nah, kalau mobil kayak gini tuh, nggak ada, maksudnya kelihatan wahnya ketika di jalan. Jadi nanti aja kita coba aja ya sama Mas Abim. Oke, sekarang kita akan coba untuk nyetir nih sama Mas Abim langsung nih. Permisi Mas, nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur ini pertama kali gue ngerasain quattro. Kalau 4-wheel drive gue nyetirnya itu Mas, 4MATIC Mercy. Kerasa ya, all-wheel drive tuh lebih jambak. Standarnya 300 HP ya Mas Abim ya? 300 HP. Masih lumayan empuk sih ya? Masih. Lumayan empuk ya. Coilover nih Mas? Enggak, per itu apa, EBA. Oh EBA. Cuma punya MK7, GTI, jadi ambles. Oh. Ini ngering juga, susah nyarinya. Ada suara. Si mana kedengeran ya? Ini bertarik apa gimana? Boleh. Yaudah, coba tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. AWD nggak salah. Yang udah gue nyobain mobil kayak gitu Mas. Digas, wih, nggak jalan. Nge-spin. Tapi ini pas masuk busnya, gitu, gila. Powerbanknya nggak gitu lebay. Ya, tapi justru malah yang kayak gitu gue lebih seneng Mas. Iya. Sekarang kita akan coba launch control. Kita nggak tahu bisa apa enggak nih. Iya. Nggak selalu bisa ya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Kenapa itu? Tuningannya kayaknya. Kalau besok mau dibawa kembali lagi. Wah. Gokil. Ternyata mobil Eropa masih bisa gasruk guys. Marahin kita. Diomelin lah. Diomelin kita. Dulu suara kenceng banget kali ya? Bisa aja. Sih Mas kayaknya. Di luar jadi Wah, turbo tuh kalau udah gede gitu, soalnya turbo gue kecil gitu Mas Abim. Bunyinya cuma gitu doang. pakai open filter kedengeran sih. Oh, open filter kedengeran ya. Sedotannya itu, asal ngelapas jangan keras-keras. Ini open filter ya? Open filter saya ada filternya itu. Kenapa nggak cold? Udah bikin, belum dipasang. Gue kan bikin sendiri. Ke bengkel mahal kan. Ada gue bikin dengan knalpot, gue bikin nanti pasang. Lagi di powder coat dulu. Ternyata Grand Kota Bintang agak galak. Gimana? Mantap.
2000 doang, tadi hilang. Oh gitu. Karena apa? Retard. Bingung kali dia. Bingung ya. Luar biasa ini, kenceng banget ini ya. Karena dia quattro. Jadi nggak ada dia spin-spin. Kalau misalkan kita tes mobil FWD tuh dia jalan di tempat dulu. Kalau suka tadi gitu. Iya. Nah itu yang tadi gue bilang tadi. Kadang suka ada begitunya. Tapi khusus di mesin MQB ya. Kalau mesin kayak yang A113. itu mah aman. Kalau itu dia. Aman ya? Kalau mesin ini rada-rada ini, tuningnya agak susah. Tapi ini kalau tuningnya bener, Triple 8 itu monster banget Mas Abi. Iya emang. Di luar negeri pun, wah kayak Golf R berarti ya jatuhnya ya. Iya. Berarti nama Angry Bird sesuai ya Mas Abim ya? Iya kan bentuk lampu belakangnya sama tuh. Angry gitu ya. Wes, bocil. Cepet banget ya tuh. Wah, ini seperempat gas loh Mas. Apa gerak es ya? Karena Naiknya ke atas ya? sono aja. Oh pakai ini, oh sorry, polo gua kan di sini. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Oke, jadi barusan kita udah nyobain Audi S3 ini, gila banget, dia 0 sampai 100 tuh bahkan nggak sampai 4 detik. Nanti kita akan masukin footage-nya ya. Nah, di sini gue pengen berterima kasih sama Mas Abim sebagai ownernya. Thank you banget Mas udah ngeluangin waktu, udah bolehin gue nyobain mobilnya juga. Mungkin itu aja. Kalau misalkan kalian punya saran mobil apa yang akan kita review, jangan lupa sampaikan di kolom komentar. Kalau suka klik like, kalau nggak suka klik dislike. Jangan lupa komen dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Dan Raffi Tahumam signing out.